Ini Bapak Nusron Wahid itu diminta oleh Kiai Imad itu. Udah, dicek aja itu. Bahar Semit itu, apakah di dalam dirinya itu terdapat darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menciumnya. Tercium atau tidak ini darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silahkan dicoba ini. Tanggapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk Bapak Nusron Wahid ya. Karena di beberapa hari yang lalu ya, itu Bapak Nusron Wahid menyampaikan bagaimana pembelaan beliau terhadap Bani Hashim. Yang dalam tanda kutip di sini yang dimaksud adalah para Sadah Ba'lawi. Kemudian menyebutkan Kiai Imad itu sedang meragukan, menyangsikan ke status mereka sebagai durian Nabi atau bukan. Nah, beliau memiliki satu cara yang khusus, yaitu apa? Cara memverifikasi seseorang apakah dia termasuk dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah melalui ronsen solawat. Artinya ketika seseorang itu mendawamkan solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, atau memperbanyak solawat, misalkan solawat nariyah dalam seharinya berapa ribu kali begitu. Kemudian menanamkan rasa kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbau-bau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia cintai. Nah, maka nanti pada akhirnya dia itu memiliki satu kemampuan, yaitu apa? Yaitu dia mampu untuk mencium bau darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam diri seseorang. Apakah seseorang itu benar-benar di dalam dirinya itu terdapat darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bisa dilakukan oleh seseorang yang ahli sholawat. Begitu. Jadi cium. Waduh, ada bau darah Rasulullah dengan aroma yang begitu wangi, yang semerbak, minyak kasturi. Minyak kasturi yang keberadaannya itu ada di surga begitu ya. Jadi nggak ada beda jauh antara minyak kasturi dengan bau darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup menghirup saja. Oh, ternyata fulan ini adalah seseorang yang di dalam dirinya terdapat darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, ini adalah cara memverifikasi bagi seseorang yang ahli sholawat, dan dia bisa membedakan mana seseorang yang memilih yang di dalam dirinya itu terdapat darah suci Rasulullah atau tidak. Nah, di sini ada juga komentar dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang meskipun sempat terhenti ya. Nah, itu kan Pak Nusron Wahid itu ceramah kalau pada intinya ya, orang yang banyak sholawat, banyak berselawat, kemudian hatinya rindu kepada Rasulullah, itu akan bisa merasakan bau aroma, getaran-getaran darah Nabi, darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Kiai Imad gimana? Tentang ceramah dari Pak Nusron Wahid? Tentang itu ya, tentang Perang Habib Alwi itu ya. Baik, Pak Nusron Wahid itu kibin akutnya Lutfi bin Yahya. Kibin akut orang mah. Ini kibin akut. Dia merasa jadi muridnya Lutfi bin Yahya Pekalongan. Bahkan dia bikin ormas namanya Derek Guru. Itu Derek Guru itu ormas yang kedua. Derek Guru ya, ini tentu teman-teman yang ada di Pekalongan itu tahulah tentang hal ini ya. Derek Guru, derek itu artinya ikut guru ya, bahasa Jawa itu. Derek Guru. Terus Habib Soleh Alatas itu, pembinanya itu Nusron Wahid. Derek Guru itu sebuah ormas yang dibentuk oleh para murid-muridnya Habib Lutfi gitu. Orang-orang yang mengaku muridnya Habib Lutfi itu bikin ormas namanya Derek Guru, ketuanya Habib Soleh Alatas, pembinanya Nusron Wahid. Pembinanya Nusron Wahid. Iya, jadi jangan terlalu aneh kalau Nusron Wahid ini memang tadi ada di energi negatif yang masuk ke frekuensi kita gitu ya. Karena memang kita sedang bicara tentang getaran-getaran bau-bau gitu. Jadi salah
frekuensi salah mencium itu akan mengakibatkan salah dalam mengambil kesimpulan. Nah, jadi seperti biasa ya, ketika kita ini live streaming, kemudian ada gangguan. Jadi itu bukan gangguan apa-apa, itu getaran-getaran frekuensi yang negatif, sehingga itu bisa mengganggu jalannya live streaming. Gitu ya. Ini bisa aja ini Kimat ini bercandanya ya. Subhanallah, luar biasa. Lanjut. Itulah Pak Nusron Wahid, murid utama dari Lutfi bin Yahya Pekalongan, pemalsu sejarah NU, pembelok sejarah NU, pemalsu makam. Tidak heran Siap, Kang Ari. Nusron Wahid ini membela Balawi, karena sejak awal dialah yang membela Balawi, memberikan kucuran dana untuk membayar Rumel Abad, untuk mencari dalil membela terputusnya Nahdlatul Balawi. Dan sampai sekarang tidak bisa. Ratusan juta mungkin itu sudah digelontorkan, ternyata yang dibayar tidak bisa membela. Akhirnya untuk mencari data itu tidak bisa, walau dengan ratusan juta. Ya, bagaimana caranya masih membela tuannya? Maka Nusron Wahid ini kemudian sekarang pakai jurus kedua, yaitu jurus nyium-nyium bau. Waduh. Jadi begini, jadi ada jurus baru ini teman-teman ya, jurus nyium-nyium bau. Apakah ada aroma darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri seseorang begitu? Dengan memperbanyak sholawat. Padahal yang namanya sholawat atau ibadah apapun itu kan ritual. Dan ritual itu tentu berbeda dengan rasa, dengan hati, dengan kalbu, dengan sir, dengan ruh. Itu kan beda. Ya. Sehingga di sini belum tentu ketika seseorang itu memperbanyak ritual, kemudian itu menunjukkan akan kualitas dirinya, kualitas hatinya. Namanya juga ritual. Ya makanya kenapa di zaman dulu misalkan seperti Abdurrahman bin Muljim, terus Abu Lu'lu'ah itu yang membunuh Sayyidina Umar, Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Sayyidina Ali. Ahli Al-Quran, hafid Al-Quran, hafid kitabillah. Hafal Al-Quran. Ya artinya ketika seorang itu hafal Al-Quran, belum tentu. Itu menunjukkan bahwa dirinya itu memiliki kualitas kerohanian, kualitas kalbu, kualitas sir yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli tahajud, ahli ibadah itu Abdurrahman bin Muljim itu, bin Muljam itu. Sehingga itu bukan barometer. Nah, itu bukan barometer. Banyaknya ritual yang dilakukan oleh seseorang itu bukan barometer. Apalagi hanya dengan sholawat ini kemudian dia itu bisa mengendus, mencium, untuk mencium bau darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dulu, begitu kan? Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, dengan mengutip statement dari Al-Imam Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, kullu ahadin magbulun minhu wa mardudun alaihi illa sahib hadzal qabr. Kalau tidak salah itu, kalau enggak Abdullah bin Abbas, ya Imam Malik. Di mana setiap orang itu bisa diterima apapun darinya. Mau itu statementnya, mau itu ilmunya, mau itu pengetahuannya, mau itu pengalamannya. Bisa diambil, bisa. Magbulun minhu bisa diambil, bisa. Wa mardudun alaih, atau tertolak atasnya. Kecuali Rasulullah. Ya, kecuali Rasulullah. Artinya, meskipun misalkan ada seseorang yang dikenal sebagai seorang wali, begitu. Apakah lalu kemudian statement-statement yang dia keluarkan itu adalah pasti kebenaran? Nah, kan enggak. Karena tidak ada pengkultusan dalam agama Islam. Ketika seseorang itu dikenal sebagai wali, dikenal sebagai wali gutub, dikenal sebagai wali ghaus, dikenal sebagai gudbul agtab, qutbul aqtab. Tentu statement-statement yang dia berikan itu tidak semuanya itu benar. Nah, dan itu bisa akan patah dengan apa? Dengan statement yang argumentasinya lebih kuat daripada statement yang disampaikan oleh seorang wali gutub itu. Kalau memang benar-benar itu adalah seorang wali gutub. Nah, beda wali gutub dengan wali-walian atau wali framingan. Ini kan dua hal yang berbeda, begitu. Ya. Oke, artinya mudah-mudahan ini bisa difahami nih oleh teman-teman ini. Ya ilaha illallah. Ya, siap ayang bebek. Sebuah pembeda nanti at-tafriq
baina man amana bi Ba'lawi wa man lam yu'min bi Ba'lawi annahu yarid baina mau bikin sebuah host nyium bau. Jadi begini, dia mau bikin sebuah pembeda nanti at-tafriq baina man amana bi Ba'lawi wa man lam yu'min bi Ba'lawi annahu yarid. Jadi ini cara untuk membedakan antara man amana bi Ba'lawi wa man lam yu'min bi Ba'lawi. Begitu. Antara orang yang mempercayai lah, iman bukan berarti iman dalam pandangan syariat ya, iman dalam sisi bahasa ya, dari sudut pandang bahasa. Percaya kepada Ba'lawi dan orang yang tidak percaya dengan Ba'lawi. Cara membedakannya bagaimana tadi? Dengan apa? Cara mengendus. Cium. Nah, terus ya. Jadi nanti dia akan bikin kepada pikiran alam bawah sadar masyarakat. Orang-orang yang tidak mempercayai Ba'lawi berarti tidak bisa mencium bau Rasulullah yang ada di Ba'lawi. Coba Nusron Wahid cium itu bau darahnya Bahar Smith itu, coba bau Rasulullah bau apa itu? Ini Bapak Nusron Wahid itu diminta oleh Kiai Imat itu udah dicek aja itu Bahar Smith itu apakah di dalam dirinya itu terdapat darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menciumnya. Tercium atau tidak ini darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yo, silahkan dicoba ini. Silahkan dicoba ini ya, karena ini cara yang terbaru ini untuk memverifikasi sebuah nasab yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, wahai Nusron Wahid, kalau Anda mungkin bertemu dengan seorang Ba'lawi yang menurut Anda benar, kemudian dengan itu Anda membenarkan nasabnya, maka berarti dengan membenarkan juz, Anda juga membenarkan kul. Anda juga membenarkan Ba'lawi yang nyolong motor pakai sarung di Bekasi, Ba'lawi yang begal di Kalimantan, Ba'lawi yang merkosa di Madura, Ba'lawi yang ngerebut istri orang itu di Cilacap, Ba'lawi di bin Yahya itu di majelis dia kehancuran istri orang. Berarti Anda juga Nusron Wahid membenarkan mereka semua sebagai cucu Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Betapa beratnya dosa Anda nanti di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Nusron Wahid, jika Anda tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda membenarkan, Anda membela nasab-nasab palsu yang mengikatkan diri pada Rasulullah wa Rasulullah SAW dari Allah dan Rasulnya tidak ada kaitan itu Rasulullah dengan orang-orang semacam Ba'lawi ini. Dan ini akan sangat berat sekali pertanggungan jawab orang Nusron Wahid nanti, karena dia mempunyai peran di dalam melanggengkan kedustaan pengakuan Ba'lawi sebagai cucu Nabi itu. Saya kan dulu dengan dia di dalam satu grup WA PBN. Sudah sejak lama, sejak awal, hanya dia di grup itu yang tidak menerima daripada video saya itu, dan kita berdebat di situ. Dan ujung-ujungnya 2 tahun lalu itu antara saya dan Nusron Wahid itu, baik Anda meyakini demikian, saya meyakini demikian, kita selesai. Ya, saya hormati itu 2 tahun yang lalu di grup WA PBNU. Nah, tetapi rupanya di belakang dia itu kemudian mempersiapkan segala hal untuk membela Ba'lawi itu nasabnya. Sampai Rumel mengaku dalam satu kesempatan bahwa dia dibiayai Nusron Wahid untuk membela nasab Ba'lawi. Nah, dan ketika kemarin kita melihat YouTube-nya Kang Mas Rifki Zulkarnain, bagaimana Pak Nusron Wahid ini kemudian kembali membela nasab Ba'lawi, tetapi bukan berdasarkan data, tetapi penciuman itu ya, luar biasa itu. Kayak wali endus tadi itu ya, istilahnya Kang Ari tadi itu, ya, wali endus. Jadi pernah ada diskusi lah antara Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan Bapak Nusron Wahid di grup WA PBNU saat itu 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Terus wali-wali yang la ya'lamul wali illal wali itu, la ya'lamu Ba'lawi illa man ahabba Ba'lawi, kan Nusron Wahid itu. Allah. Dan ini kita tidak terlalu aneh juga terhadap kesimpulan beberapa
media-media asing yang telah mengadakan penelitian bagaimana IQ masyarakat kita. Saya sebenarnya tidak percaya bahwa IQ masyarakat kita rata-rata itu hanya sedikit di bawah sini, simpanse itu ya namanya, seperti orang itu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana cara berpikir orang yang kita anggap sebagai orang yang seharusnya mempunyai kecerdasan yang agak berbeda dari orang lain, kemudian cara berpikirnya juga memang ternyata sama. Nah, ada juga. Jadi kan seharusnya itu seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, tentu dia itu memiliki pola pikir yang berbeda. Jadi tidak sama. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan orang yang tidak memiliki pengetahuan yang tinggi. Nah, tapi sangat disayangkan beliau ini, Bapak Nusron Wahid, sebagai seorang tokoh NU ya, sepertinya masih itu menjadi salah satu dari pengurus PBNU. Kemudian sekaligus beliau itu menjadi menteri ATR BPN ya, ATR BPN. Nah, seharusnya kan memiliki pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang cerdas. Sehingga ternyata ketika ditelusuri kok sama ya dengan yang lain. Sehingga inilah yang menjadi satu hal yang ya sangat mengecewakan begitulah. Ya. Terus ini adalah sisa-sisa dari perbudakan masa lalu. Orang-orang yang mempunyai sejarah trauma genetik perbudakan, maka kemudian pada saat dia sudah tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, bahkan jabatan yang tinggi pun, maka memori perbudakan masa lalu dari secara genetik itu akan tetap mempengaruhi orang-orang beberapa generasi kemudian. Dan saya tidak terlalu percaya itu, karena kita inna akramakum indallahi atqakum, tetapi ini perlu untuk kemudian kita teliti kembali, kita dalami, sehingga kita nanti bisa, Kang Mas Riki, untuk mencari bagaimana obatnya orang-orang yang mempunyai trauma genetik, ya. Bukan trauma memori, karena trauma genetik sejak lahir sudah berbeda. Tetapi perbudakan masa lalu dari leluhur orang-orang tertentu itu kemudian menjadikan mental dia inferior untuk beberapa generasi. Jadi trauma genetik. Nah, jadi ada itu trauma genetik. Artinya dari sisi genetiknya itu ada trauma di masa lalu bahwa karena Indonesia ini cukup lama dijajah oleh Belanda ya, ratusan tahun, tapi nggak sampai 350 tahun, nggak sampai itu, ya. Sehingga apa? Sehingga itu ketika dia atau seseorang itu memiliki leluhur yang secara fisik itu terjajah, secara mental itu terjajah, secara mental spiritual itu pun juga terjajah, ternyata itu bisa diwariskan kepada anak cucunya begitu. Nah, sehingga fenomena-fenomena yang seperti itu dengan mudah saat ini kita temukan dari kalangan orang-orang yang memiliki trauma genetik. Artinya dia memiliki ayah atau kakek yang ada suatu trauma lantaran dia itu dijajah oleh Belanda, yang lalu kemudian saat-saat ini dia mudah untuk menjadi orang yang terjajah dan seterusnya, mentalnya, spiritualnya terjajah. Nah, sehingga kita harus memaklumi dan juga harus memberikan pemahaman sedikit demi sedikit kepada orang-orang yang secara genetik itu memiliki trauma di masa lalu. Orang-orang yang secara genetik memiliki trauma. Nah, yang namanya genetik kan turun-temurun begitu kan. Terus, Yai. Kita memerlukan sebuah formula jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi secara psikologis, filosofis. Apakah perbudakan itu bisa menembus generasi, walaupun orang itu terlahir bukan sebagai budak, tetapi karena masa lalunya ada perbudakan dan atau telah pengkhianat, maka kemudian mereka jadi budak walaupun dalam kemerdekaan, dan cenderung psikologi genetiknya menjadi pengkhianat. Terima kasih sementara. Ya.
Jadi intisarinya adalah kita sebagai bangsa Indonesia yang dilahirkan dalam keadaan merdeka, sampai kapanpun kita harus memiliki jiwa-jiwa yang merdeka. Ya, ketika kita ini dilahirkan sebagai orang-orang yang merdeka di tanah air ini, di tanah kelahiran kita ini, kenapa kita mau diperbudak oleh orang lain? Diperbudak bukan berarti, oh kamu ini, lakukan itu tanpa bayaran. Bukan begitu. Tetapi apa? Mental yang lebih utama itu. Dimana ketika mental seseorang itu adalah mental jongos, mental budak, maka meskipun dia itu adalah seorang kiai, seorang menteri sekalipun, seorang ulama, yang dia itu memiliki pengikut-pengikut yang begitu banyak, tetap dia berarti adalah satu sosok, satu tokoh budak yang diikuti oleh budak-budak yang lainnya. Begitu. Apalagi dengan hanya ditakut-takuti kamu tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para leluhur-leluhur bangsa Indonesia di masa lalu melawan para penjajah, dari para pengamal-pengamal tarekat yang difatwakan oleh Utsman bin Yahya. Apa fatwanya? Haram karena tidak memenuhi syarat. Lebih baik ya, atau karena kondisi kita di Nusantara ini zaman Belanda ini, tahun 1900-1880-an. Karena yang menjadi pemerintah yang sah di muka bumi ini itu adalah Belanda. Dan kita sebagai umat Islam masih diperbolehkan untuk sholat, masih diperbolehkan untuk sholat Jumat, masih diperbolehkan untuk puasa, masih diperbolehkan untuk haji, masih diperbolehkan untuk zakat. Ya udah selesai. Nah berarti apakah ajaran syariat itu hanya terbatas pada 5 hal ini saja? Sholatnya, puasanya, hajinya, apalagi zakatnya, pernikahan satu ketinggalan itu. Pernikahannya saja, apakah terbatas pada ini sehingga kemudian melawan kepada penjajah? Di mana bangsa Indonesia ini merasa terjajah, dijajah secara mental, dijajah secara fisik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu apakah tidak termasuk dalam ranah agama? Padahal bagaimana kita lihat dulu bagaimana Pangeran Diponegoro itu, beliaunya pengamal tarekat, pengikut tarekat, begitu juga dengan para pengikut-pengikut pasukan-pasukan dari Pangeran Diponegoro itu pun juga mengamalkan tarekat. Kok tidak diberlakukan itu fatwanya Utsman bin Yahya? Sehingga kemudian tarekat apapun itu yang diamalkan, mau itu Qadiriyah, mau itu Naqsyabandiyah, mau itu Rifaiyah, mau itu Syadziliyah, ataupun tarekat-tarekat yang lain, itu tidak boleh diamalkan kecuali seseorang itu sudah mengetahui seluruh pengetahuan-pengetahuan agama. Ini apa-apaan ini? Dan usut punya usut, itu adalah masukan dari Sunan Horogronya. Masukan dari Sunan Horogronya. Kenapa? Karena semangat perjuangan masyarakat untuk melawan Belanda, ternyata itu lahirnya dari para pengamal tarekat. Sehingga untuk membendung itu, untuk menyetop itu, sehingga Sunan Horogronya meminta kepada Utsman bin Yahya untuk mengeluarkan fatwanya, menyusun sebuah kitab, menyusun sebuah buku, mengeluarkan sebuah fatwa. Untuk apa? Untuk mengharamkan tarekat. Karena apa? Karena para pengamal-pengamalnya itu semuanya tidak memenuhi syarat. Sehingga agama itu hanya dibatasi hanya dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan pernikahan saja. Selain itu bukan urusan agama. Ketika seseorang itu dalam posisi terjajah, maka ketika dia melawan kepada pemerintah, itu dianggap sebagai perbuatan bikin rusuh. Seperti yang dituliskan di dalam kitabnya Utsman bin Yahya, Manhajul Istiqomah fid Dini Bisalamah. Begitu. Nah, la ilaha illallah, astagfirullah. Nah, sehingga ini mau sampai kapan ini bangsa Indonesia itu memiliki mental-mental yang seperti itu. Nah, tapi tetap, ya, bagi para kibin-kibin, mau bagaimanapun mereka itu adalah saudara-saudara kita yang kita semuanya itu tidak akan lelah untuk mengingatkan mereka dan mengajak mereka untuk menjadi manusia yang merdeka. Tidak mudah untuk
diatur-atur oleh orang lain. Mentama yang mengatur itu adalah pemerintah, ya nggak masalah. Kalaulah yang mengatur itu adalah kesepuhannya, adalah orang tuanya, adalah gurunya, nah itu pun juga harus dipilah-pilah. Apakah ini untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan Allah, kemaslahatan Rasulullah? Nah, begitu. Ya, teman-teman, mudah-mudahan ini tersampaikan kepada seluruh teman-teman yang hadir dalam kesempatan kali ini. Jadi bukan untuk apa namanya, oh, kamu ini punya dendam apa kepada Balawi? Bukan itu soalnya, Bos. Kalau berbicara dendam seperti tadi yang saya sampaikan, saya itu tidak punya dendam sama sekali kepada Balawi. Buat apa dendam-dendaman? Punya sifat yang buruk. Udah, selesai begitu. Kalau memang ini untuk bangsa, untuk negara, untuk agama, untuk Allah, untuk Rasulullah, ya sudah katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kan begitu ya, teman-teman. Nah, jadi begitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi begitu teman-teman ya, dari apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menambah wawasan. Kita doakan dulu seluruh umat Islam dimanapun berada. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farid an ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummat Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.